Buat kalian yang agak sedikit kecewa sama Poco Indonesia yang nggak merilis produk Poco X4 GT, jangan berkecil hati ya. Karena di sini gue mau bahas HP powerful dari Poco juga, yang harganya sekarang cuma 3 juta aja. Udah pakai Dimensity 1100 yang powerful tanpa sunat-sunat, dan RAM 8GB, internal 256GB. Mantap kan? Dan kebetulan HP ini umurnya udah setahun sejak video ini dirilis. Kalau gue kasih saran, daripada kalian incar HP-HP zaman sekarang yang harganya mah udah lumayan tinggi, udah gitu spesifikasinya biasa aja, dan mungkin HP ini jadi pertimbangan buat kalian yang mau HP gaming harga 3 juta. Yaudah, ini dia review Poco X3 GT dari gua. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, cekicrot. Langsung aja kita ke look tampilannya dulu nih. Untuk desain dan build quality sih menurut gua udah cakep. Apalagi tampilannya warna putihnya yang kebetulan gue punya kelihatan maskulin gitu. Dan BAM kameranya itu menurut gua tampilannya elegan. Dilihat mata langsung berasa keren. Apalagi ketika kita lihat layarnya. Nggak tahu kenapa layar di Poco X3 GT ini salah satu layar IPS terbaik. Warnanya cerah, kerapatan pikselnya padat. Dan juga untuk tone warnanya saturasinya itu lumayan ngegonjreng. Ya hampir mirip-mirip layar AMOLED, yang padahal untuk panel layarnya itu masih IPS. Refresh rate-nya udah cakep, 120Hz, dan layarnya dilapisi Corning Gorilla Glass Victus, yang dimana klaim dari Poco lebih tahan banting dan lebih baik ketimbang Corning Gorilla Glass. Pokoknya ketika kita lihat langsung layarnya itu enak, manjain mata kita. Tapi beda halnya dengan build quality-nya sih, yang menurut gua terasa kayak HP murah di bagian back cover-nya. Ada tekstur garis-garis, berasa kayak HP sejutaan. Tapi di samping itu kalau tampilan desain Poco X3 GT ini udah cakep. Tapi kalau untuk build quality-nya ya masih biasa aja. Lanjut ke performa main game dan kameranya ya. HP 3 juta ini bisa apa sih? Sebelumnya Poco X3 GT ini gue uji benchmarknya pakai Antutu versi yang terbaru, versi 9. Dan skor yang gue dapat itu di 500 ribuan ya. Dibuat main game sih udah lancar-lancar aja. Hampir semua game udah dilibas lah pokoknya. Sebagai contoh aja gue main Mobile Legends bisa setting ultra, refresh rate-nya juga ultra. Mainnya nyaman tanpa hambatan, pergerakan karakternya juga enak. Terus main Call of Duty Mobile bisa disetting grafik mentok kanan. Lagi-lagi main CODM bisa push rank enak tanpa kendala. Terus main game PUBG Mobile bisa disetting grafik smooth extreme tanpa kendala juga. Dan main Genshin Impact sedikit gue paksain di settingan grafik medium 60 fps. Dan ternyata masih anteng-anteng aja tuh. Dan cooling sistemnya juga menurut gue terbaik sih ini. Panas yang dihasilkan juga masih dalam batas wajar. Dan yang penting nggak bikin HP ini jadi frame drop. Semua game yang gue coba ini berjalan dengan baik. Dan satu hal lagi yang bikin Poco X3 GT ini mantep, yaitu irit daya. Prosesor Dimensity 1100 ini sukses bikin si Poco X3 GT ini irit daya. Apalagi ngecasnya cepet loh, 67 watt, nggak kalah sama HP zaman sekarang ya nggak. Ngecas 15 menit aja bisa terisi 50% lebih. Dan chargernya juga udah dapet di paket pembeliannya. Belum lagi dual speakernya Poco X3 GT ini udah cakep. Ditambah fitur NFC sama remote AR blaster juga hadir ya di HP ini. Jadi buat performa game, buat push rank, si Poco X3 GT ini udah cakep banget. Lanjut performa kamera di Poco X3 GT ini yang menurut gua biasa aja sih. Walau resolusinya cukup tinggi di 64 megapiksel, tapi untuk hasilnya menurut gua ya cukup aja sih. Karena HP ini emang ditujukan buat kalian pencinta gaming yang main game ngebut atau push rank, jadi andalan Poco X3 GT ini. Makanya fitur dari kameranya agak sedikit disunat. Hasil fotonya menurut gua standar aja, gak bisa nunjukin sesuatu yang wah gimana gitu. Rekaman videonya juga ya biasa aja. Yang penting bisa ngerekam 4K dan ada AIS-nya di resolusi 1080p 30fps. Itu aja udah cukup buat HP yang dipandang sebagai HP kelas menengah tapi powerful.
Balik lagi menurut gua ya udah cukup aja. Dan yang penting ada dan juga fiturnya lengkap. Kayak resolusi lumayan tinggi, sampai 64 megapiksel, ada lensa ultrawide dan makro yang kelihatan cuma gimmick aja. Rekaman videonya biasa aja yang 4K-nya. Dan ACE-nya juga di mode 1080p 30 fps juga gambarnya ya biasa aja. Jadi kalau untuk kamera menurut gua Poco X3 GT ini emang ya biasa aja. Dan satu hal lagi nih, worth it nggak sih Poco X3 GT ini dipakai dalam jangka waktu panjang atau minimal buat setahun yang akan datang? Jawabannya langsung aja, udah pasti sangat bisa banget. Poco X3 GT ini dengan chipset Dimensity 1100 ini udah bisa dual 5G loh. Yang itu menurut gua lumayan killer dan sangat layak digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Belum lagi SoC yang udah terlanjur ngebut Dimensity 1100. Kalau dari gue sih, gue sangat menyarankan Poco X3 GT ini sebagai salah satu HP kandidat atau inceran yang kalian mau beli daripada HP zaman sekarang ini yang harganya lumayan tinggi ya, tapi performanya ya B aja. Jadi kesimpulannya HP ini menurut gue sangat worth it buat kalian beli. Apalagi buat kalian yang pemakaian HP-nya itu bisa dalam jangka waktu panjang dan terus-terus main game. Mungkin Poco X3 GT ini jadi pilihan yang tepat. Oke, sekian dulu aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye-bye.